Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Haji Negeri 1 Sekar Ibu Tuti Indarwati SDJ, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Sekar, serta tenaga pendidikan SDN 1 Sekar yang berbahagia. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kita hari ini dapat berkumpul di ruang SDN 1 Sekar ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada arang suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu, di sini saya Sri Wahyuni CGP angkatan 11 tahun 2024 akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari modul 1.4. Konsep inti budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Makna disiplin. 3. Motivasi perilaku manusia. 4. Disiplin positif. 5. Keyakinan kelas. 6. Kebutuhan dasar manusia. 7. Posisi kontrol guru. 8. Segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yang diantaranya adalah berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Next, makna disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan peserta didik yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Diana Kusen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau net atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin dari siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Kusen, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menuntut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. 3. Metode penelitian campuran. Seseorang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Selanjutnya adalah disiplin positif. Merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri peserta didik tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Dengan adanya cara ini, maka pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap suatu kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya
daripada harus mengikuti aturan pembentukan keyakinan kelas. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. 5. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. 6. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Yang terakhir adalah semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Teori hukuman dan penghargaan ada dua, yaitu identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Identitas gagal ada hukuman, identitas berhasil atau sukses ada disiplin, ada dua, yaitu sanksi atau konsekuensi. Yang kedua adalah restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sanksi atau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, hukuman yang kedua tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sanksi yang kedua tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sanksi atau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusinya, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Sanksi atau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Sanksi atau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sanksi atau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kembali ke hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Untuk konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kembali ke hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Ke konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Next. Selanjutnya adalah teori hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Di samping itu, hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan, dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana dan sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru atau siswa. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Tetapi sanksi atau konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Teori hukuman dan penghargaan. Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut Kohn. 1. Memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama-kelamaan, orang
seseorang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. 2. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang diisyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika seseorang ingin melakukan sesuatu. Orang yang berusaha berhenti merokok, bila diberi penghargaan, tidak akan berhasil. 3. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Yang keempat adalah penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum bagi mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya, setiap orang tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Next. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup, merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. 2. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya, menganggap penting teman sebaya, dan suka belajar kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan, rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal baru dan menarik. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru, menurut Diana Goshen terdapat 5 posisi kontrol seseorang guru terhadap siswanya, yaitu 1. Penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya atau awas nanti. Kamu selalu saja salah." 2. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah, atau
rendah hati. Coba kata-kata guru dalam posisi ini, contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? 3. Sebagai teman dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat dampak positif dan negatif, berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata guru yaitu, ayo bantulah diri ibu ya. 2. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Hal negatif dalam posisi teman adalah, bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? 5. Posisi sebagai manajer merupakan posisi monitor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan kata-kata seseorang manajer, yaitu apa yang kita yakini, termasuk dalam keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Seseorang manajer tidak mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar mengatur dirinya. Tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Next. Yang selanjutnya adalah restitusi. Murid berkata, saya tidak peduli, maafkan saya pikir bapak atau ibu teman saya. Saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan. Yang kedua adalah dampak pada murid. Mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga, tergantung, tidak mandiri, dan tidak memutuskan, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kalian dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi sebagai cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah atau win-win solution. Ciri-ciri restitusi. Adapun ciri-cirinya adalah 1. Restitusi bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. 2. Restitusi memperbaiki hubungan. 3. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri.
5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi tidak diri adalah cara yang terbaik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi menguatkan. 9. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya adalah restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama adalah sisi menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah berarti identitas gagal. Rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Yang kedua adalah sisi validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu, perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat berikut. Padahal kamu tidak bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. 2. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Yang ketiga adalah sisi menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak kelas siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu 1. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? 2. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? 3. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang berharga untuk mewujudkan pendidikan berbudaya positif dan berkelanjutan di satuan pendidikan kita. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan? Monggo Bapak Lanut. Oke, terus Gusri tadi dalam slide dimunculkan tentang kedisiplinan, mengingat pentingnya kedisiplinan di sekolah. Pertanyaan saya, bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah khususnya pada murid? Terima kasih. Terima kasih Bapak Lanut. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Lanut. Bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah pada murid? Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, peran kita sebagai guru adalah sebagai penuntun dan tauladan yang baik. Untuk itu kita harus menghargai diri kita sendiri dulu dengan menjadi tauladan yang baik. Untuk itu kita harus bisa menghargai diri kita dengan disiplin. Sebelum kita menggalakkan disiplin kepada orang lain, kita harus terlebih dahulu termotivasi atau berkeinginan menjadi pribadi yang disiplin. Misal, selalu datang tepat waktu, selalu menggunakan pakaian atau seragam yang sesuai, berbicara dengan ramah dan sopan, serta hal kecil yang seperti membuang sampah pada tempatnya. Jadi ketika di lingkungan sudah terbentuk perilaku disiplin, maka akan menyebar kepada orang lain dan akan menjadi kebiasaan baik yang akan berjalan. Terima kasih Pak Lanut. Terima kasih jelas nomor dereng. Oke, terima kasih Gusri atas Monggo, ada lagi Bapak Ibu
Monggo Bu Santi. Pertanyaan saya, kalau sudah penerapan budaya positif, terus ada satu pertanyaan, bagaimana jika di kelas ada salah satu murid tidak semangat dalam satu mata pelajaran tertentu? Restitusi apa yang kita tawarkan sebagai wali kelas? Ya, sabar. Ya, terima kasih Bu Santi atas pertanyaannya. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Santi tentang bagaimana jika di kelas restitusi apa yang akan kita lakukan di dalam kelas kita. Nah, dari sini kita bisa menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dari sini kita bisa menggali sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Tentunya setiap murid mempunyai latar belakang dan tugas kita adalah memenuhi kebutuhan murid. Setelah kita tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan murid, kita baru bisa menentukan langkah yang dapat kita ambil. Selanjutnya, kita bisa memotivasi pada tahapan validasi kesalahan dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah semua tahapan selesai Bapak Ibu, kita bisa menarik kesimpulan, oh ternyata anak ini mudah bosan. Bisa kita siasati dengan pelajaran berbasis game atau kita selingi dengan pembelajaran outdoor. Terima kasih Bu Santi. Oke, terima kasih Bu Sri. Monggo selanjutnya Bapak Ibu sinten. Monggo Bu. Terima kasih waktu yang diberikan. Sebenarnya di sekolah sudah ditentukan tata tertib dan peraturan sekolah, Gusti. Sedangkan di kelas murid lebih meyakini keyakinan kelas. Dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, apakah peraturan sekolah bisa diganti dengan keyakinan sekolah? Seperti itu, Bu Sri. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawabnya. Sebenarnya tidak perlu diganti, melainkan kita bisa menambahkan keyakinan sekolah dalam penerapan yang sesuai peraturan sekolah, namun dengan bahasa yang lebih positif. Misalnya, dilarang berangkat terlambat menjadi kita meyakini untuk selalu berangkat sebelum jam 7. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sri. Monggo, ada lagi apa mau memberikan tanggapan mawon bukan pertanyaan? Mungkin monggo Bu Yani. Pertanyaan mungkin yang terakhir ini. Ini Bu, pertanyaan dari kami, apa sebenarnya tujuan dari restitusi guru kepada murid? Satu pertanyaan. Terima kasih Bu Yani. Restitusi guru terhadap murid adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Terima kasih Bu. Pripun Bapak Ibu, ampun jelas ya. Pripun masih ada lagi? Dari pemaparan tadi yang Bu Sri sampaikan, izin bertanya, bagaimana cara membudayakan hal-hal positif pada murid yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya di rumah? Oh iya, terima kasih Bu. Dengan berkolaborasi. Jadi penting bagi guru untuk selalu berkolaborasi dengan orang tua. Dalam hal ini sebelum kita mengambil hati anaknya, terlebih dahulu kita melakukan pendekatan dengan orang tua, dengan berkomunikasi lewat grup kelas menjadi orang tua. Jadi orang tua bisa tahu perkembangan dan apa saja yang dibutuhkan anaknya. Karena kita hanya berinteraksi sebentar dengan peserta didik dan bukan serta-merta hanya tanggung jawab guru. Untuk itu dukungan dari orang tua tetap diperlukan yang dapat kita peroleh dari komunikasi tersebut. Terima kasih Bu Sulis.
Ribet, ada yang memberikan tanggapan? Oh iya, iya. Saya akhiri kembali Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.